Mancing ikan di pinggir danau, dapatnya ikan kerapu. Sebelum penjelasan materi saya mulai, ku ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun nama rekan saya yaitu Salsabila Amora dengan nomor NIM 2130304052 dan saya sendiri Sandi Marlianza dengan nomor NIM 2130304053. Adapun judul materi kami yaitu tentang definisi bahan pustaka, koleksi dan proses pengolahan. Materi yang pertama adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun pemahaman tentang perpustakaan bagi sebagian masyarakat dampaknya masih konvensional. Perpustakaan masih dianggap sebagai tempat menyimpan buku atau gudang buku. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Setelah ditambah awalan per dan akhiran an menjadi perpustakaan, yang artinya kumpulan buku-buku yang ini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Sedangkan menurut Taslima Yusuf, perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Di situ masyarakat dapat memanfaatkan bacaannya untuk menambah pengetahuan, mencari informasi, atau sekedar mendapatkan hiburan. Berbagai jenis koleksi yang tersedia yaitu berupa buku, majalah, surat kabar, bahan audiovisual, rekaman kaset, film, dan lain-lain. Adapun bahan pustaka. Bahan pustaka adalah suatu unsur dalam sistem perpustakaan yang memiliki peran penting karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka seperti terbitan buku, surat kabar, dan majalah. Dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, dan sebagainya. Jenis-jenis bahan pustaka berikut ini adalah jenis-jenis bahan pustaka dalam berbagai bentuk media, karya non-cetak. Karya non-cetak adalah bahan pustaka yang informasinya disampaikan dalam bentuk suara, gambar, teks, dan juga kombinasi dalam bentuk-bentuk tersebut. Yang kedua ada bahan kartografi. Bahan kartografi adalah semua karya yang merupakan representasi grafika dan bumi, matahari, bulan, planet-planet, dan badan-badan ruang angkasa lainnya. Yang ketiga ada bentuk mikro. Bentuk mikro adalah semua bahan pustaka yang menggunakan media, film, dan tidak dapat dibaca tanpa menggunakan alat bantu. Sumber daya elektronik adalah informasi yang dituangkan dalam bentuk buku atau jurnal elektronik yang biasa dikenal dengan istilah elektronik. Adapun bahan pustaka dapat dibedakan menurut bentuk fisiknya, yaitu terdiri dari bahan yang digunakan, yaitu ada ukurannya, beratnya, jumlah halamannya. Isi keilmuannya yaitu terdiri dari kegunaan atau tujuan, pembuatannya, isi atau subjek, keaslian. Yang ketiga ada cara terbit dapat dibedakan sebagai berikut. Ada subjektoritas, pengarang, dan sumber metode penyebaran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke rekan saya yaitu Salsabila Amora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Amora akan melanjutkan materi dari Sandi Marlianza, di mana dapat dilihat dari cara terbit dan bentuk penampilan. Bahan pustaka dapat dibedakan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu monograf atau buku. Monograf adalah sebutan dari buku yang dipergunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berseri satu topik atau sejumlah topik atau subjek yang berkaitan dan biasanya ditulis oleh satu orang. Selain itu, monograf merupakan terbitan tunggal yang sesuai dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan lagi. Ciri-cirinya yaitu isinya membahas satu permasalahan pokok, kalaupun terdiri dari beberapa makalah, ataupun misalnya dalam proceeding seminar, maka semua makalah yang berhubungan dengan tema pokok dari seminar tersebut. Yang kedua yaitu berjilid, mempunyai halaman, judul, terdapat daftar isi, teks yang dibagi dalam bab-bab, kemudian terdapat lembar, pendahuluan ataupun kata pengantar, terbit dalam satu jilid ataupun beberapa volume dalam bentuk jilid yang sama. Umumnya memiliki ISBN, International Standard Book Number. Selanjutnya yaitu monograf seri. Ciri-ciri monograf yaitu isinya membahas satu pokok permasalahan. Walaupun terdiri dari beberapa makalah, misalnya dalam proceeding seminar, maka semua makalah berhubungan dengan tema pokok dari seminar tersebut. Yang kedua yaitu mempunyai judul seri yang tetap, mempunyai nomor seri yang berkesinambungan. Selain ISBN, International Standard Book Number, monograf seri sering memiliki juga ISSN, International Standard Serial Number. Yang ketiga yaitu monograf analitik. Ciri-cirinya yaitu memiliki ciri umum seperti monograf, tetapi isinya baik seluruhnya maupun sebagian terdiri dari sekumpulan makalah yang berdiri sendiri, namun satu sama lainnya berkaitan dalam satu subjek, memiliki ISBN. Yang keempat yaitu monograf analitik berseri. Ciri-cirinya yaitu memiliki ciri umum yang sama dengan monograf analitik, tetapi juga memiliki ciri monograf seri. Pada monograf analitik berseri terdapat judul seri yang tetap disertai dengan nomor seri yang berkesinambungan. Biasanya ada ISBN ataupun ISSN. Selanjutnya yaitu terbitan berseri atau serial. Ciri-cirinya diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya yang pertama yaitu memiliki judul seri yang sama pada setiap nomor penerbitan, publikasi yang diterbitkan secara berturut-turut, bernomor, bervolume, umumnya berjangka waktu terbit atau frekuensi tertentu, isinya terdiri dari artikel-artikel, ada pula yang berartikel tunggal, dapat halaman, editor atau redaksi. Daftar isi merupakan daftar artikel yang dimuat. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, bisa kita lihat pada majalah, magazin, buletin, jurnal, risalah, laporan tahunan, bulanan, mingguan, bahkan buku tahunan, serial, buku seri monograf maupun monograf berseri. Selanjutnya yaitu terbitan yang bersifat sementara atau ephemeral material. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bersifat selebaran atau pengumuman, bentuknya kecil dan mudah dibawa, namun isinya tidak lengkap tapi mudah dipahami, dan terbitannya tidak teratur. Contohnya yaitu yang pertama brosur, leaflet, pamflet, selebaran, reprint, dan lain sebagainya. Bahan pustaka bukan buku. Ciri-ciri bahan pustaka bukan buku ini adalah yang pertama, materi yang mempunyai objek, rekaman suara, media pandang dengar, materi elektronik, optik, magnetik, kombinasi berbagai material dalam satu kesatuan. Contoh bahan pemustaka bukan buku ini adalah atlas, grafik, pita suara, CD, kaset, film bersuara, CD-ROM, disket, kit pendidikan. Selanjutnya yaitu bahan pustaka reference. Bahan reference adalah buku-buku yang berisi informasi yang umumnya disajikan secara sistematis.
dan diperuntukkan bagi pembaca yang memerlukan informasi pelengkap ataupun tambahan-tambahan pada waktu membaca bahan pustaka. Yang termasuk jenis bahan referensi adalah kamus, ensiklopedia, direktori, buku statistik, bibliografi, indeks, abstrak, alamat, maupun yearbook. Pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka ini adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka. Upaya peningkatan kualitas bahan pustaka dilakukan dengan mengadakan bahan pustaka yang belum dimiliki atau yang terbaru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, peningkatan kuantitas bahan pustaka adalah upaya peningkatan bahan pustaka agar kebutuhan di perguruan tinggi dapat dipenuhi. Adapun beberapa metode dalam pengadaan bahan pustaka sebagai berikut. Yang pertama, pembelian untuk buku meringankan biaya pembelian. Kita bisa melakukan pembelian di bursa buku-buku berkas atau menelusuri pemeran buku, karena pemeran buku biasanya memberikan diskon besar-besaran. Kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin bagi pengelola perpustakaan. Yang kedua yaitu tukar-menukar. Kita bisa melakukan kerjasama dengan perpustakaan yang lain dengan tukar-menukar koleksi dengan cara peminjaman jangka panjang, sehingga pemustaka bisa memanfaatkan koleksi dari perpustakaan yang lain. Yang ketiga yaitu hadiah. Untuk mendapatkan buku secara cuma-cuma atau hadiah, maka perpustakaan dan pustakawan harus pro dan aktif bekerja sama mencari unit kerja atau instansi atau LSM mana yang dapat menghadiahkan buku-buku bagi keperluan perpustakaan. Pendekatan ini sangat diperlukan karena dengan adanya permohonan dengan resmi dari pejabat perpustakaan akan memudahkan proses perpustakaan dalam memperoleh buku-buku yang diperlukan perpustakaan secara cuma-cuma. Yang keempat yaitu sumbangan. Perpustakaan dan pustakawan harus proaktif mencari perpustakaan yang mengadakan penyiagaan koleksi sehingga bisa membuat permohonan buku-buku hasil penyiagaan tersebut bisa disumbangkan dan dimanfaatkan kepada perpustakaan kita. Yang kelima yaitu kerjasama. Kita bisa dapat melakukan bahan pustaka dengan melakukan kerjasama, misalnya dengan penerbit dan penulis, dengan mendapatkan harga buku yang serendah-rendahnya dengan kualitas yang sama dengan buku yang bagus ataupun mahal. Yang keenam, terbitan sendiri. Metode pengadaan koleksi yang terakhir adalah memproduksi sendiri koleksi perpustakaan. Contoh konkret dari metode pengadaan ini antara lain adalah clipping, karya tulis yang dihasilkan oleh pustakawan, mahasiswa ataupun dosen yang kemudian dihimpun menjadi koleksi perpustakaan. Yang terakhir yaitu pengolahan bahan perpustakaan menurut jenisnya. Pengolahan bahan perpustakaan menurut jenisnya dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu yang A, pengelolaan buku atau monograf. Monograf ada dua macam, yaitu monograf biasa maupun monograf berseri. Dua jenis monograf itu dicatat dalam buku induk registrasi buku. Kegiatan ini disebut dengan registrasi buku. Yang kedua yaitu monograf berseri yang ditandai dengan adanya judul seri yang tetap dan nomornya berurutan. Hanya saja judul monograf yang berubah. Pada saat menerima monograf berseri, dilakukan pencatatan pada buku registrasi majalah dan yang akan dicatat hanyalah judul seri dan nomor majalahnya saja. Yang ketiga yaitu selanjutnya, kedua jenis monograf tersebut dikatalogisasi dengan metode katalogisasi buku yang ditentukan nomor klasifikasi dan diberi kantong buku, kartu buku, dan slip tanggal serta diberi label nomor panggil pada punggung bukunya. Yang keempat yaitu buku yang sudah disusun pada rak berdasarkan nomor klasifikasi. Yang kelima, apabila monograf seri hendak diletakkan bersama-sama dengan monograf yang sama tetapi berkaitan nomor, maka dapat diperlakukan seperti majalah. Selanjutnya yaitu pengolahan majalah atau serial. Yang pertama,
Majalah atau jurnal atau serial ini terbitannya berkala, mempunyai judul seri yang cukup mencolok. Selain ini mempunyai volume, nomor, tahun terbit yang umumnya terbitnya berkala dengan frekuensi yang tertentu, dan senantiasa pembaca menantikan nomor terbitan selanjutnya. Yang kedua yaitu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.